Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ismuddin Faiz, NIM 2020111623. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pemasaran tentang strategi pemasaran PT Konghuan Biskuit Factory Indonesia. Latar belakang, era globalisasi sekarang ini menyebabkan terjadinya persaingan bebas yang mengakibatkan persaingan yang ketat dalam dunia usaha. Sejak dibukanya era pasar bebas di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2003, Indonesia sebagai salah satu anggota negara di kawasan Asia Tenggara turut ikut serta dalam perdagangan bebas ini. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam perdagangan bebas, menyebabkan industri di Indonesia harus dapat bersaing dengan industri sejenis dari negara lain untuk merebut hati konsumen. Salah satu industri yang sedang mengalami perkembangan yang cukup tinggi adalah industri makanan, khususnya biskuit. Pasar biskuit di Indonesia selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pasar biskuit di Indonesia dikarenakan meningkatnya konsumen masyarakat pada produk biskuit. Banyak perusahaan yang terjun dalam industri biskuit, baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing, sehingga memicu persaingan yang ketat. Saat ini lebih dari 100 perusahaan bersaing dalam industri ini. Persaingan yang tinggi menyebabkan produsen biskuit harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk meraih pangsa pasar yang ingin dicapai. Salah satu perusahaan biskuit yang ikut serta dalam meramaikan pasar biskuit adalah PT Konghuan Biskuit Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1970. Di antara 6 subkategori produk biskuit, yakni wafer, asokat, shaker, mari, stick, dan cookies, pemimpin pasarnya berbeda-beda. Dan dalam produk dan biskuit, Konghuan tampil sebagai leader. A. Lingkungan pemasaran. Analisis eksternal perusahaan. Pesaing utama PT Konghuan adalah PT Arnold Indonesia dan Danone Biskuit Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut menggandeng perusahaan global yang berpengalaman di industri pengolahan biskuit. Misalnya PT Arnold Indonesia yang diinvestasikan oleh PT Arnold Biscuit Company dari Singapura. PT Nabisco yang merupakan bisnis antara PT Orgamas Korporasi dengan Nabisco Internasional Amerika Serikat. Dan PT Danone merupakan inisiatif Danone Group dari Prancis. Pesaing-pesaing lainnya PT Ultra Prima Abadi, PT Nabisco Food, PT Nissin Biskuit Indonesia, PT Mayora Indah Tbk, PT Garuda Food, Putra Jaya, CV Jaya Abadi. 2. Analisis internal perusahaan. Analisis laporan keuangan. Terdiri dari berbagai analisis, diantaranya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio manajemen utang atau leverage ratio, D. Rasio probabilitas atau probability ratio. Struktur organisasi. Struktur organisasi di PT Konghuan Biskuit Factory Indonesia terdiri dari berbagai bagian yang merupakan tugas masing-masing sebagai berikut. Direktur, pemimpin tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Bagian keuangan dan pembukuan, bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan mengatur keuangan perusahaan serta membuat laporan laba rugi untuk kepentingan intern. Personalia atau HRD, bertanggung jawab melakukan pengadaan tenaga kerja dan pengelola serta memaksimalkan kemampuan tenaga kerja yang direkrut. Kepala bagian produksi, bertanggung jawab atas jalannya proses produksi dengan tidak mengabaikan mutu hasil produksi. Quality control atau QC, bertanggung jawab mengontrol manajemen mutu selama proses produksi. Kepala bagian teknik, bertanggung jawab pada keseluruhan operasi mesin-mesin produksi dengan melakukan pemeliharaan atau maintenance. Kepala bagian Research and Development atau R&D, bertugas meneliti produk yang ada di pasaran dan melakukan inovasi pengembangan produk. Kepala bagian pemasaran dan promosi, bertugas menentukan target penjualan, merancang dan melakukan promosi. Kepala bagian pergudangan, bertugas memindahkan cadangan peralatan produk dan bahan-bahan untuk proses produksi serta memeliharanya. 3. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu bisnis pada perencanaan ulang identitas korporat biskuit Konghuan.
Kekuatan. Prostase. Perusahaan merupakan produsen makanan ringan pelengkap PT Konguan Biskuit Factory Indonesia bergerak di 3 jenis makanan, khususnya produk biskuit, wafer, dan wafer stick. Produk banyak inovasinya. PT Konguan Biskuit Factory Indonesia banyak inovasi menarik mulai dari dan jenis cracker, cookies, wafer, coklat, biskuit, wafer, dan krim filled sandwich, dan lain-lain. Produk berkualitas yang dijual oleh PT Konguan Biskuit Factory Indonesia diperoleh dari bahan-bahan terbaik sehingga kualitasnya benar-benar terjamin. Produk PT Konguan Biskuit Factory Indonesia sudah dikenal masyarakat sehingga memiliki konsumen tetap. Kelemahan. 1. Masih terdapat banyak bahan baku impor dari luar negeri karena terbatasnya jumlah di dalam negeri. 2. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. 3. Jumlah karyawan yang tambun. 4. Birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan PT Konguan Biskuit Factory Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. C. Kesempatan. 1. Protein dan karbohidrat tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara pengkonsumsi protein dan karbohidrat yang rendah di Asia Tenggara. Hal ini digunakan PT Konguan sebagai kesempatan untuk meningkatkan konsumen protein dan karbohidrat bangsa Indonesia melalui biskuit yang berkualitas. 2. Mendirikan restoran. PT Konguan Biskuit juga membuka restoran yang menarik pelanggan dengan macam-macam makanan yang menyediakan di restoran PT Konguan. 3. Memenuhi permintaan pasar. Sekarang pasar sudah bosan dengan makanan yang biasa saja. Bahkan banyak anak-anak yang tidak suka biskuit. Untuk itu PT Konguan Biskuit dengan banyak variasi dapat memenuhi permintaan pasar. Di ancaman. 1. Bersaing produk yang menyerupai banyaknya perusahaan yang mengikuti produk PT Konguan yang mengakibatkan ancaman. 2. Adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan-bahan dasar lainnya. 3. Tidak stabilnya harga tukar rupiah terhadap mata uang asing. 4. Melemahnya daya beli konsumen. 5. Adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional menjadi produk luar negeri. B. Analisis segment targeting positioning. 1. Segmentasi. Strategi segmentasi membagi pasar ke dalam kategori pelanggan yang digunakan untuk menentukan pengelompokan pasar yang beragam. Sesuai dengan kategori tersebut, kategori pelanggan dibagi menjadi 4. 1. Pelaku, yaitu dilihat dari pola hidup baik dari sisi pelaku pengetahuan dan respon terhadap produk. 2. Demografi, yaitu dilihat dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. 3. Geografis, yaitu dilihat dari suatu daerah seperti negara, provinsi, kota, dan lain sebagainya. 4. Psikografik, yaitu dilihat dari psikologis seperti gaya hidup, tingkat kemakmuran, kelas sosial, dan lain sebagainya. 2. Targeting, produk-produk di Konguan Biskuit produksi sesuai dengan target produk harian yang akan dicapai. Bisnis pembuatan biskuit PT Konguan sendiri tidak dilengkapi pabrik dengan bahan baku mereka sendiri. Sehingga tujuan utama pabrik Konguan adalah memberdaya hasil dalam negeri dan mensejahterakan masyarakat. Namun demikian PT Konguan Indonesia tetap optimis bahwa bahan baku dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan produksi yang direncanakan. 3. Positioning. Ada 3 konsep penting yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Posisi fungsional, yaitu posisi yang dalam mendapatkan pemecahan masalah dari strategi pemasaran, keuntungan bagi pelanggan, dan mendapatkan persepsi positif dari investor. 2. Simbolis position, yaitu posisi yang dalam peningkatan citra diri, identitas ego, pemenuhan efektif dan rasa memiliki dari sebuah produk. 3. Posisi expression, yaitu posisi yang memberikan stimulasi sensorik dan kognitif. C. Analisis strategi produk. Strategi pengembangan produk yang dilakukan oleh PT Konguan Indonesia pada produk-produk dalam kemasan plastik. In action adalah mengembangkan item produk dengan kategori yang sama, dengan menggunakan merek yang sama seperti rasa, bentuk, warna, dan kemasan. Dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai varian produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu 1. Konguan lapis
The Coconut Cracker 2, Kongguan Superco Renceng 3, Kongguan Sultana Biskuit 4, Kongguan Sugar Book 5, Kongguan Potatoes Cracker 6, Kongguan Salted Shaker 7, Kongguan Marie Special 8, Kongguan Klasik Cocoa Wafer 9, Kongguan Malkis Rasa Abon Sapi. D. Analisis strategi harga. Produk kemasan Kongguan menawarkan manfaat yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Konsumen memberikan pilihan dalam menikmati manfaat dari varian produk kemasan Kongguan, sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Apakah mencari mutu atau mencari harga rendah? Dengan demikian, strategi penetapan harga yang dilakukan oleh PT Kongguan Biskuit Factory Indonesia pada produk kemasan plastik adalah economic strategi, di mana harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang dapat konsumen yaitu rendah atau terjangkau. E. Analisis strategi distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk yang diperoleh dengan mudah tersedia bagi konsumen sasaran. Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan produk, khususnya barang, dengan membangun suatu saluran industri, yaitu sekelompok organisasi yang saling bergantung dalam keterlibatan mereka dalam proses yang memungkinkan suatu produk atau jasa tersedia bagi pengguna atau konsumen oleh konsumen industrial. Industri untuk produk ini biasanya dapat berlangsung di gudang distribusi, supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung eceran. F. Analisis strategi promosi. PT Kongguan Biskuit Factory Indonesia pada produk kemasan yang lebih praktis, elemen marketing yang terlihat sangat menonjol yang dilakukan oleh PT Kongguan pada produk kemasan adalah sisi promotion. Hal ini ditunjukkan pada uraian sebagai berikut. 1. Advertising. Dalam proses mengonsumsikan produk Kongguan ke konsumen juga sangat signifikan. Jika kita menonton televisi, maka Kongguan akan familiar dengan keistimewaan produk sepanjang hari di keluarga. 2. Sales promotion. Metode ini digunakan oleh Kongguan untuk mempengaruhi konsumennya dengan menggunakan bahasa promosi tentang pengetahuan yang mendalam mengenai produk Kongguan. Penerapan strategi konsumsi dan promosi yang menarik ini akan mendorong konsumen untuk mengkonsumsi Kongguan. Promosi dan komunikasi yang menarik tentunya Kongguan akan meningkatkan brand awareness merek tersebut. Brand loyalty pun selalu diawali dengan dari brand awareness yang baik yang akan membawa seorang terhadap pada tahap mencoba produk. Setelah konsumen percaya bahwa produk yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya, maka akan dicipta repeat purchase dengan memberikan lebih dari yang diharapkan. Repeat purchase akan berubah menjadi loyalty. 3. Direct marketing. Direct marketing yang digunakan oleh PT Kongguan adalah penggunaan teknologi internet. Penggunaan teknologi ini juga menjadi corner dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Kongguan. Internet dan mobil merupakan media yang memiliki potensi untuk mengembangkan dalam rangka strategi pemasarannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.